Perkenalkan, saya Dia Agustina. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Ketua Presidium PEMKRI Cabang Pekanbaru, Kakanda Sanggam Fernando, seputar PEMKRI Cabang Pekanbaru dalam rangka Dies Natalis yang ke-74. Selamat sore, Kakanda. Sore. Apa kabarnya nih, Tuan Kakanda? Ya, saya puji Tuhan sangat luar biasa, sangat baik. Bagaimana dengan Mbak Dio? Puji Tuhan, sehat, Kakanda. Syukurlah, syukur. Untuk kita memulai ngobrol, kita ada baiknya cari tempat duduk dulu ya, Kakanda? Iya. Ayo, silakan. Dalam rangka Dies Natalis ke-74, bisakah Kakanda ceritakan secara singkat sejarah PEMKRI? Baik, jadi begini, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia itu didirikan di kota Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 25 Mei tahun 1947. Tapi jauh dari sebelum itu, sebetulnya sudah ada yang disebut dengan KSF. Itu cabang Jakarta, cabang Bandung, dan cabang Surabaya. Sehingga pada fusi pertama, jadi fusi pertama itu adanya kesepakatan dari yang di Yogyakarta disebut sebagai Perserikatan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, yang di 3 kota tadi, Jakarta, Surabaya, dan Bandung itu KSF, berfusi. Fusi itu maksudnya melakukan kongres pertama kali. Yang disepakati di situ adalah bahwa telah digabungkan ke-4 kota tadi menjadi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Kesepakatan kedua bahwa PEMKRI itu didirikan di Yogyakarta pada tanggal 25 Mei tahun 1947. Sehingga kalau kita hitung sejak 1947 hingga saat ini hampir genap usia PEMKRI itu 74 tahun. Nah, di era milenial sekarang ini kan, Kakanda, banyak sekali mahasiswa nih nggak peduli gitu terhadap organisasi atau acuh tak acuh terhadap organisasi. Nah, sebagai Ketua Presidium, bagaimana Kakanda menyikapi mahasiswa yang tidak acuh atau tidak peduli terhadap organisasi? Ya, saya kira organisasi di saat sekarang ini sangat perlu sekali. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang ketika kita melihat ke belakang bahwa perjuangan mahasiswa di era 66, tahun 74 dan tahun 98 itu sebelum reformasi, memang perjuangannya sangat total, di mana mahasiswa pada saat itu bergabung menjadi satu kesatuan untuk merobohkan kekuasaan. Kekuasaan dalam arti yang melakukan nepotisme, korupsi, dan kolusi. Itu sasaran utamanya ke situ. Nah, saya melihat di era saat ini memang terjadi perubahan pasca reformasi, di mana saat ini para mahasiswa dan pemuda itu melakukan aksi itu dengan tanda kutip tidak tulus begitu. Artinya dengan dibantu oleh alat media sosial sekarang, mungkin mahasiswa yang turun ke jalan itu lebih mementingkan supaya ada dokumentasi yang bisa diupload. Artinya tidak ada perjuangan yang tulus atau tujuan yang tulus dari mahasiswa. Itu yang mungkin perubahan yang mendasar yang bisa kita lihat sebelum reformasi dan pasca reformasi. Nah, saat ini memang terjadi itu, di mana juga dengan adanya teknologi sekarang ini, para pemuda dan mahasiswa lebih suka untuk melakukan kegiatan sendiri, dan dengan adanya gadget atau Android, ya bisa kita lihatlah untuk niat mahasiswa itu sangat sedikit untuk bergabung di organisasi. Tapi itu mungkin bisa kita lihat untuk organisasi-organisasi yang artinya kita menganggap itu mempunyai dampak apa terhadap kita. Tetapi sejauh ini yang saya lihat, termasuk di Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, itu malah trennya sangat naik. Artinya kebanyakan mahasiswa di kampus sekarang itu sudah mulai melihat bahwa organisasi di masa yang akan datang sangat penting adanya. Di mana kita juga selalu melakukan sosialisasi bahwa yang kita lakukan itu adalah pembinaan dan perjuangan. Artinya bukan hanya sebagai perjuangan ketika kita ingin menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintahan, tetapi kita juga melakukan pembinaan yang itu nanti
akan menggali dan membuat potensi yang ada dimiliki oleh kader tersebut menjadi berguna dan menjadi lebih baik. Begitu. Saya kira itu. Jadi menurut Kakanda, bagaimana syarat kita tuh bisa masuk ke PEMKRI? Adakah syarat umumnya atau syarat khususnya gitu Kakanda? Ya sudah jelas ya diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita bahwa setiap yang menjadi calon kader di PEMKRI itu harus mahasiswa minimal D3 itu S1 juga. Itu syarat. Kalau masalah apakah dia kaya, apakah dia miskin, apakah dia bodoh, apakah dia pintar, itu tidak ada di PEMKRI. Jadi kita sama saja semua, equal, bahwa syarat yang harus dibuat itu adalah mahasiswa yang berstatus ya mahasiswa minimal D3 seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, di sini kan mahasiswa Katolik gitu. Apakah memang wajib Katolik atau tidak, Kakanda? Ya, Katolik itu saya juga diajari senior-senior saya dulu sebelum saya menjadi kader PEMKRI bahwa Katolik itu sifatnya universal. Yang menarik kalau tidak salah di cabang Kupang atau di cabang ND kalau saya tidak salah, mereka juga punya kader yang beragama Muslim. Dan di PEMKRI Pekanbaru kita juga memiliki kader yang bukan Katolik, artinya yang dari Protestan juga. Artinya ini menandakan apa? Bahwa Katolik itu sekali lagi universal, begitu dia. Baik, ini Kakanda kan sebagai ketua presidium, sebagai Siap. ketua, kan di ketua berarti ada anggota. Bagaimana Kakanda sebagai ketua untuk menyatukan isi kepala mereka gitu kan? Pasti mereka punya pemikiran A sampai Z. Itu bagaimana Kakanda menyikapi sikap-sikap mereka dalam sebagai pengurus gitu? Saya kira harus kita bedakan mengambil keputusan dan kebijakan di dalam pengurus dengan anggota. Kalau hubungan saya dengan seluruh anggota PEMKRI Cabang Pekanbaru sangat baik. Dalam arti di dalam sebuah organisasi atau di organisasi apapun, dalam perbedaan bersikap atau perbedaan pendapat itu sangatlah niscaya begitu. Artinya itu lumrah dan sangat lazim, dan itu juga sangat baik untuk perkembangan organisasi ke depan. Artinya apa? Ketika kita misalnya ini mengambil sebuah kebijakan di organisasi, ketika hanya pendapat kita saja yang kita tawarkan dan itu kita sepakati, saya kira itu juga bersifat otoriter di dalam organisasi. Tapi ketika kita mendengar aspirasi dari seluruh anggota, saya kira itu akan lebih baik untuk kemajuan organisasi kita. Artinya ketika juga nanti ada masalah ke depannya, kita sama-sama bertanggung jawab. Dan saya kira nilai fraternitas di antara tiga benang merah itu yang sampai saat ini juga masih teguh dipegang oleh setiap kader, bahwa kebersamaan itu sangat menentukan kita maju di dalam berorganisasi. Baik Kakanda, sekarang ini kan masa pandemi nih Kakanda. Betul. Banyak sekali kita terkendala gara-gara pandemi ini. Nah, untuk PEMKRI Cabang Pekanbaru sendiri, bagaimana dengan progresnya? Apakah berjalan atau terhambat gara-gara pandemi ini Kakanda? Baik, ini saya jawab dengan jujur ya, bahwa di masa kepemimpinan saya lah baru pertama kali terjadi yang namanya pandemi COVID-19. Artinya saya dilantik tanggal 22 Desember tahun 2019, 3 bulan pasca saya dilantik terjadi COVID-19. Dan karena ini pengalaman pertama saya, tentu saja saya awalnya sangat gamang dan sangat bingung sekali untuk menghadapi ini. Tapi lambat laun saya juga membangun sinergitas yang sangat baik dengan para pengurus, baik itu dengan anggota, bahwa sesulit apapun kita sebagai organisasi pengkaderan dan perjuangan, kita harus tetap berbuat sesuatu. Ada juga dampak negatif dan dampak positif yang bisa saya lihat ketika terjadi pandemi COVID-19 ini. Dengan kita, PEMKRI secara khusus sudah bertransformasi di tahun 2018. Artinya segala struktur kebudayaan semua sudah dipangkas dan semua lebih disederhanakan. Dan kita juga berharap ke depan bahwa dengan adanya teknologi sekarang ini mampu menunjang pergerakan organisasi ke depannya. Misalnya kemarin itu pengkaderan. Memang di sisi lain terdapat kekurangan ketika kita menggunakan teknologi ini. Tapi saya kira ke depan kita tidak boleh
gamang, artinya kita harus tetap melakukan pergerakan organisasi dengan sesulit apapun, dan saya kira itu akan menjadi modal besar juga untuk semua kader Pemkri, bahwa semua kader harus terlibat dan harus mampu menguasai teknologi tersebut. Terkait dengan progres tadi, memang juga tadi di awal saya bilang bahwa program kerja kita juga sempat terhambat karena COVID-19 ini. Bayangkan saja Mbak Gio, di bulan 5 kemarin di tahun 2020 kita akan melaksanakan MPA BIM dan panitia juga sudah kita bentuk dan sosialisasi. Tetapi di bulan Mei itu saya ingat betul Pekanbaru menjadi kota nomor 2 yang di PSBB, dan sampai ke bulan 7, bulan 8 kegiatan kita juga kegiatan-kegiatan besar organisasi sangat terhambat. Tetapi memang kita semampu kita juga tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kecil, misalnya pembagian sembako, penyemprotan disinfektan, dan melakukan seminar-seminar, begitu dia. Sehingga maksud saya begini, kembali ke statement saya yang pertama bahwa Pemkri sampai saat ini juga menjadi organisasi yang tanda kutip lebih dulu memulai teknologi ini. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa Rakernas Rapat Kerja Nasional tahun 2020 kemarin, Pemkri telah diapresiasi oleh Presiden Joko Widodo dalam hal transformasi organisasi. Kita memakai teknologi untuk menunjang pergerakan organisasi kita, dan semua juga pihak mengapresiasi ini, terlepas banyak kekurangan-kekurangan dalam hal teknis pelaksanaannya. Saya kira itu dia. Apakah di masa pandemi ini pengurus Pemkri cabang Pekanbaru semuanya ada di Pekanbaru, Kakanda? Baik, untuk saat ini karena mungkin libur ya, kita juga saya tekankan bahwa organisasi nomor 2, tetapi kuliah yang nomor 1. Kita diutus ataupun diberangkatkan orang tua dari kampung halaman masing-masing untuk menuntut pendidikan secara formal di Universitas Riau dan Universitas yang ada di Pekanbaru ini. Jadi misalnya ada anggota yang pulang misalnya, itu mungkin kita maklumi, dan saya kira di tengah pandemi saat ini ya sangat kita maklumi bahwa mereka pulang karena mungkin pembelajaran juga kan secara online, artinya daripada membuang banyak uang, bayar uang kos untuk makan juga kan, itu kan juga bukan menjadi tanggung jawab kita, tapi menjadi tanggung jawab orang tua masing-masing. Nah, itu yang bisa kita maklumi kepada kader-kader yang pulang ke kampung halaman masing-masing, dan jumlahnya cukup banyak begitu. Terbukti pada saat kita melaksanakan MPA BIM kemarin itu dari 63 orang ya hanya sekian persen yang ada di Pekanbaru, dan sekali lagi kita maklumi untuk itu. Nah, tadi Kakanda bilang cukup banyak yang di kampung. Bagaimana dengan progres pengurus yang ada di kampung itu? Apakah berjalan atau tidak? Sampai saat ini pengurus yang ada di Pekanbaru itu sekitar 13 orang, 2 orang yang berada di kampung begitu. Dan sampai saat ini juga kita tetap solid bahwa kita juga berkomunikasi dengan mereka dengan kegiatan, misalnya kegiatannya bersifat online, kita juga melibatkan mereka begitu. Artinya mereka juga punya sumbangsi dengan itu seperti yang saya katakan tadi, mungkin tidak bisa kita paksa mereka datang ke sini karena berbagai alasan lah, mungkin karena keuangan atau seperti apa, itu kan harus kita paksa. Ini Kakanda, dari 100%, bagaimana pembagian Kakanda terhadap kuliah, organisasi, cinta, dan keluarga? Ya, sampai saat ini saya jujur ya untuk menjawab ini, ya paling utama tetaplah keluarga saya, ya bapak, ibu saya, dan adik-adik saya, tetap keluarga nomor 1. Berapa persen itu Kakanda? Kalau dipresentasikan ya tetap 100% begitu ya. Dan kalau kuliah itu juga 100%. Dan kalau cinta mungkin 0,5% begitu ya. Dan lain-lain lah. Tapi tetap keluarga bagi saya nomor 1. Dan saat ini juga saya sudah diamanahkan untuk memimpin menahkodai organisasi ini, Pemkri Cabang Pekanbaru. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Presidium. Tentu saja hati, pikiran saya gunakan sepenuhnya untuk kemajuan perhimpunan kita ini.
Jadi kalau ditanya Pemkrinya berapa persen, ya 100% juga begitu. Ya, bagi saya itu dia. Jadi tidak ada batasan dia. Itu dia. Terima kasih. Lalu di Pemkri cabang Pekanbaru sendiri ini, apakah ada sosok wanita yang Kakanda suka? Aduh, kalau yang saya suka banyak. Saya semua suka. Tapi tetap dalam arti profesionalitas. Saya mengajarkan ataupun memberitahukan kepada pengurus saya, tidak dilarang. Dan di Pemkri itu juga tidak ada incest. Artinya incest itu semacam kalau dia serumah atau organisasi ataupun sejurusan itu tidak bisa pacaran begitu. Itu kan teori-teori senior kita dulu. Tapi saya tidak menekankan itu. Dan saya juga melihat bahwa senior-senior kita dulu banyak juga yang jadi suami istri yang sah begitu. Artinya mereka memulai cinta mereka di dalam organisasi yang kita banggakan ini, di Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Dan kalau ditanya, ya pasti ada, tapi itu rahasia untuk Mbak Dio ya. Saya tidak bisa bongkar di sini. Itu rahasia. Jadi bagaimana target Kakanda untuk Pemkri ke depannya? Baik, kalau bicara target, jujur saja Mbak Dio, saya punya 2 target yang sangat besar. Saya kira ini sangat besar, yaitu saat ini kita sudah dipercaya sebagai tuan rumah untuk konferensi studi regional di Komda Sumbagut, dan ini bagi saya menjadi peluang sekaligus tantangan kepada kita semua bahwa kita harus mampu menyiapkan segala sesuatunya untuk menyukseskan acara KSR ini yang akan dilaksanakan di bulan Juni. Yang kedua juga yang menjadi tantangan ataupun target terbesar bagi saya itu menyiapkan regenerasi kepemimpinan di organisasi yang kita cintai ini. Bahwa betul dan tidak bisa dinafikan bahwa saya akan selesai masa jabatan saya di bulan Juli, bulan 7 di tahun ini, dan saya punya tanggung jawab yang sangat besar untuk menyiapkan regenerasi kepemimpinan. Apalagi di tengah pandemi saat ini, saya menginginkan bahwa pengganti saya juga ke depannya harus lebih baik dari saya. Artinya mandataris ataupun ketua presidium selanjutnya itu sudah tidak gamang lagi. Kenapa saya gamang? Karena saya pertama yang mengalami pandemi COVID ini. Sehingga cita-cita besar kita untuk membangun perhimpunan ini sangat, ya mungkin ada keterhambatan yang cukup besar. Tapi mungkin di sisi lain dengan adanya adaptasi yang sudah kita lalui 1,5 tahun terakhir ini, saya percaya dan saya sangat yakin sekali bahwa pengganti saya itu bisa membawa organisasi ini untuk lebih baik lagi dibandingkan di masa kepemimpinan saya. Untuk progres sendiri Kakanda, Baik. apa progres terbesar di Pemkri dan apa yang belum terlaksana dan apa yang sudah terlaksana? Jadi begini Mbak Dio, kita di internal kepengurusan itu melaksanakan yang namanya Pekan Orientasi Fungsionaris dan Rapat Kerja Dewan Pimpinan Cabang. Jadi seingat saya hampir 40-an lebih itu program kerja kita yang telah disepakati di dalam rapat kerja DPC itu, dan saya juga sudah hitung kemarin sudah berjalan sekitar 25 atau 26 program kerja. Dan memang kita akui bahwa di masa pandemi ini untuk kegiatan-kegiatan itu tidaklah seperti yang kita harapkan. Artinya terlaksana, tapi mungkin untuk kepuasan kita sendiri sangat kurang begitu. Artinya kurang maksimal. Tapi untuk saat ini saya kira kita berhasil memecahkan rekor untuk pelaksanaan MPAB dan Mabim, bahwa di MPAB kemarin itu kita anggota yang kita terima itu sekitar 63 orang kader, dan di Mabim kemarin 35 orang. Artinya ini sekali lagi modal besar kita yang kita hasilkan di tengah pandemi, dan saya sangat berharap dan saya juga yakin bahwa modal yang besar ini menjadi resources untuk kita sebagai kader untuk memajukan perhimpunan kita ini. Dan memang dulu yang dibutuhkan itu bukan kuantitas, tetapi di masa pandemi saat ini kuantitas itu sangat menentukan sekali. Dan bayangkan saja Mbak Jo, kalau kita ini semua misalnya mengutamakan kualitas tapi di kuantitas itu di nomor 2 kan, itu sama-sama seharusnya beriringan.
Karena kuantitas sekarang ini sangat menentukan sekali untuk hidup atau matinya sebuah organisasi. Kalau kualitas itu kan saya kira proses. Ketika dia mulai menapak ataupun baru masuk di dalam organisasi sampai dia berakhir, itu di situ bisa kita lihat untuk kualitasnya. Untuk di penerimaan saya kira ya yang harus kita utamakan saya kira kuantitas, dan kualitasnya itu juga sama-sama penting, tapi itu bicara soal ketika dia baru masuk sampai dia berakhir di dalam sebuah organisasi. Dan memang ini menjadi problematika bagi kita bahwa memang setelah kemarin itu kita juga masih perdana melaksanakan MPAB virtual itu, dan banyak sekali memang kekurangan bahwa materi-materi yang kita sampaikan itu apakah anggota kader yang baru kita rekrut itu mengerti atau seperti apa begitu. Dan saya yakin dengan kerja keras kita ke depan, kita juga akan membuat program nanti latihan dasar-dasar organisasi supaya kader-kader kita ini bisa mempelajari soal PEMKRI ini lebih mendalam lagi. Karena memang masalahnya kemarin itu bahwa kader yang sudah kita, calon kader yang kita data itu kebanyakan sedang di kampung atau di luar Pekanbaru. Itu yang menjadi kesulitan utama kita. Mau tidak mau kita harus buat sesuatu dan mereka harus kita rekrut. Gitu dia. Jadi bagaimana suka duka Kakanda selama jadi ketua Presidium? Saya sudah hampir selesai masa jabatan saya sebagai ketua Presidium, dan saya satu angka atau 1% pun saya tidak pernah merasakan duka. Saya 100% selalu mengalami suka, dan sukacita yang saya dapatkan itu ketika saya melihat rekan-rekan bisa bersama-sama dengan saya untuk membangun perhimpunan ini, memajukan perhimpunan ini. Jadi Mbak Jo, untuk duka saya tidak pernah mengalaminya. Puji Tuhan juga saya tidak pernah mengalami duka, dan saya sangat nikmati dan selalu bersukacita dalam menjalankan setiap progres ataupun program kerja yang ada di DPC Pekanbaru ini. Dan Mbak Dio begini dia, kalau bicara soal suka itu kan ya seperti yang saya katakan tadi, ketika kita membuat sebuah kegiatan, di situ saya imun saya sangat signifikan, sangat naik begitu. Tapi ketika kita tidak ada kegiatan, di situ mungkin saya mengalami semacam beban yang cukup berat. Artinya ini kesalahannya di mana gitu. Tapi sejauh ini saya tidak pernah mengalami duka cita itu begitu. Dan kalau mungkin ada kader yang mengalami duka cita, ya duka cita tersebut ya itu juga menjadi duka cita saya. Karena di PEMKRI sekali lagi kita sama, ketika kamu jadi memiliki masalah, itu juga menjadi masalah kita. Apakah sosok wanita itu menjadi penyemangat Kakanda dalam menjalankan tugas di PEMKRI? Ya, saya kira kalau menjadi penyemangat ya mungkin ada lah, tetapi tidak mempunyai dampak yang besar begitu ya. Saya juga bingung, ya mungkin ya manusia normal atau seperti apa, ya wajar saja. Tapi untuk saat ini belum punya rencana untuk lebih ke situ, dan kita juga ingin profesional bahwa masih banyak pekerjaan rumah di organisasi ini yang belum selesai. Mungkin setelah saya turun jabatan kali ya. Ya, pertanyaan terakhir lah ini Kakanda. Baik. Bagaimana harapan Kakanda secara umum dan secara nasional untuk PEMKRI? Baik, harapan saya PEMKRI selalu eksis dan setiap kegiatannya mempunyai esensi, dan sekali lagi setiap kader saya tekankan bahwa kita tidak boleh lupa untuk visi misi yang sudah ditekankan kepada kita sebagai kader, bahwa perjuangan itu menjadi paling utama kita untuk menjadi kader yang sukses, dan yang kedua juga pembinaan yang kita dapatkan di dalam proses berPEMKRI itu harus tuntas. Artinya bukan hanya sekedar MPAB Mabim, tapi juga kita melangkah lebih jauh, misalnya mengikuti latihan kepemimpinan kader. Dan harapan saya juga ke depan bahwa harus ada regenerasi kepemimpinan yang disiapkan
bukan hanya di dalam organisasi, tapi untuk bangsa dan negara. Karena ini sangat penting sekali, di mana organisasi lain itu sudah menyiapkan sosok-sosok kepemimpinan yang siap untuk mengabdi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan Pemkri juga harus mengambil andil untuk itu, bahwa kita juga bukan organisasi yang bisa dihitung, tapi organisasi yang diperhitungkan. Artinya sumber daya, kader-kader yang kita miliki juga tidak bisa diremehkan. Kita juga punya semua kader yang ahli di bidang masing-masing. Saya kira itu kedepannya, bahwa regenerasi kepemimpinan, suksesi kepemimpinan harus dipersiapkan dan tetap menjalankan visi misi yang sudah diamanatkan organisasi kepada kita semua. Dan saya kira kita sebagai kader, ketika juga kita nanti tidak menjadi kader, ya tetap punya visi misi yang sama, tetap menjalankan etika organisasi di tempat kita bekerja misalnya. Baik, terima kasih Kakanda buat waktunya. Mari Kakanda kita pekikkan salam perjuangan kita. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Saya Sanggam Fernando Nemaho, Ketua Presidium Pemkri Cabang Pekanbaru Santos Albertus Manyos, periode 2019-2021. Telah 74 tahun Pemkri hadir di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak terhitung kontribusi dan sinergi yang terus dibangun Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia untuk negara dan bangsa kita. Sebagai kader, kita harus mewujudkan jiwa-jiwa kader yang selalu militan dalam menjunjung kebenaran untuk perjuangan kita. Sekali lagi, selamat Disnatalis ke-74 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Santo Thomas Aquinas yang ke-74 tahun 2021 ini. Terima kasih. Pro Ecclesia et Patria.